Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada Thomas, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, ia melihat Bapa. Barang siapa, bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku, bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab Aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, Aku akan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, peringatan atau pesta Santo Filipus dan Yakobus ini itu sungguh-sungguh adalah peringatan yang istimewa juga, karena Yakobus yang dimaksud di sini misalnya adalah Yakobus, uskup pertama Yerusalem, bukan Yakobus, saudara Yohanes, anak Zebedeus. Ini seringkali disebut dengan Yakobus muda. Dan Yakobus muda ini, kalau Anda membaca kisah para rasul, nantinya akan ada perbedaan pendapat mengenai sunat dengan Santo Paulus. Di situ ada sesuatu yang luar biasa untuk memperlihatkan bahwa ada satu nilai yang harus diungkapkan atau diutamakan. Lalu sekarang kita bisa melihat misalnya dalam satu pertentangan dengan Paulus itu salah satunya. Yakobus, karena Yakobus tidak belajar seintensif Santo Paulus sehingga pemahamannya tidak sedalam Santo Paulus. Misalnya, Yakobus memaksakan kalau menjadi pengikut Tuhan harus sunat terlebih dahulu. Karena awal pemurid-murid Tuhan adalah orang-orang Yahudi. Mereka sudah sunat terlebih dahulu. Lalu Yakobus merasa bahwa tradisi ini harus diteruskan. Tetapi Paulus mengatakan berbeda karena dia lebih ahli dalam soal hukum Tuhan, hukum Taurat dan kitab Nabi. Sunat hanya ditujukan untuk keturunan Israel. Sedangkan kalau pengikut-pengikut yang bukan Israel tidak ikut tuntutan itu. Seperti generasi sebelum dipilihnya Abraham, manusia seutuhnya. Nah, kita bisa melihat di sana Tuhan mau membuka sesuatu istilahnya misteri bahwa Tuhan mau untuk menyelamatkan seluruh manusia, bukan hanya melulu orang Israel, sehingga sunat tidak menjadi satu yang wajib. Karena apa? Karena Paulus lebih memahami Taurat Musa. Nah, lalu sekarang kita bisa melihat di sana Yakobus rendah hati. Dan dia akhirnya juga nanti mengalami kematian sebagai saksi Kristus yang tangguh. Ya, Ibu Bapak, saudara terkasih. Sedangkan Filipus
satu murid Tuhan ini yang diceritakan di dalam bacaan Injil, diskusi mengenai kesatuan antara Bapa dengan Tuhan, di situ sebetulnya dia adalah murid dari Yohanes Pembaptis. Yang ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis inilah anak domba Allah. Filipus mengikuti Tuhan dan dia menjadi murid Tuhan. Lalu kalau panjenengan membaca urutan para rasul dari Injil Matius, Markus, Lukas, Filipus letaknya urutan yang kelima. Setelah Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, lalu Filipus. Filipus selalu diurutkan ke urutan yang kelima. Kalau demikian, kita bisa melihat bahwa ini itu bukan rasul yang urutan paling bawah. Kalau paling bawah itu pasti Iskariot, Yudas Iskariot maksudnya. Karena apa? Karena kita bisa melihat dia yang menjadi pengkhianat. Sedangkan urutan kelima adalah Filipus. Berarti ini sesuatu yang luar biasa. Dan memang setelah Yakobus tua atau Yakobus rasul itu menjadi martir, hampir semua rasul itu menyebar. Dan Filipus sampai ke Frigia, dia menyebarkan di sana warta. Bahkan menurut Clemens dari Alexandria, Santo Clemens dari Alexandria, uskup dari Alexandria, uskup di Mesir, memberikan kesaksian bahwa Filipus ini dalam satu mujizatnya pernah menghidupkan orang yang sudah mati. Berarti kita bisa melihat bahwa apa yang dimiliki oleh Tuhan juga dimiliki oleh Filipus pula. Dan dia memperlihatkan kesaksiannya, akhirnya dia dimartir dengan kepala di bawah, seperti seperti Petrus yang disalibkan dengan kepala di bawah. Dan akhirnya setelah dimartir di sana, dimakamkan di Frigia, dan akhirnya dia jenazahnya tahun 500-an dipindahkan ke Roma. Nah, Ibu Bapak, Saudara kasih dalam Yesus Tuhan, kita bisa melihat bagaimana rasul-rasul ini yang kita peringati ini justru mau membukakan pikiran kita akan perjuangan gereja. Bahwa gereja, sejarah gereja tidak hanya dibaca dalam kisah para rasul. Namun kita harus membuka pikiran kita akan sejarah gereja selanjutnya yang seringkali tidak ditulis dalam kitab suci. Dan itu kita lihat dalam sejarah hidup rasul. Dan secara tradisi gereja melihat itu bahwa ternyata perkembangan gereja ini sungguh luar biasa. Roh Kudus ini menyemangati gereja sehingga gereja bisa tersebar. Justru penderitaan itu menjadi blessing, menjadi rahmat. Karena para rasul, para murid yang pertama mengalami penderitaan di Yerusalem dengan kematian Stefanus dan Rasul Yakobus, di sana justru menjadi kesempatan gereja menyebar sampai ke seluruh dunia. Rasul yang paling jauh menyebar adalah misalnya Santo Thomas sampai ke India bagian barat, Petrus sampai ke Roma. Kita bisa membayangkan tempat-tempat yang lain itu dipenuhi dengan rasul-rasul yang lain pula. Di Asia Kecil yang sebelah utara itu Andreas sampai mati di sana juga. Masih ada banyak, dan sampai ke Malta segala macam itu kita melihat kesaksian Rasul Yohanes. Dan di sana kita bisa melihat kehidupan rasul justru memperlihatkan gereja berkembang arah penderitaan. Nah, bagi diri kita sekarang, kisah para rasul ini berbicara apa? Yakni bahwa semua penderitaan yang kita hadapi di depan kita bukan untuk mematikan kita, namun justru untuk mendewasakan kita dalam iman. Dan kalau dewasa dalam iman, kita akan berkembang. Kenapa? Karena rasul mampu untuk melakukan itu, karena relasi dia dekat dengan Allah, sehingga Tuhan membimbing para rasul untuk menghadapi tantangan itu. Mereka berani mati dan tidak lari, namun berani mati menghadapi itu. Ini adalah kekuatan karena kedekatan relasi dengan Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Injil hari ini.
Tuhan menampakkan Bapa. Demikian juga Rasul menampakkan yang mengutus, yakni Tuhan sendiri. Dan kita yang percaya akan Tuhan juga harus menampakkan Dia yang kita imani dalam kehidupan ini untuk kita hidupi dalam kehidupan yang nyata. Sehingga semakin banyak orang melihat kehidupan kita ini, semakin yakin bahwa Tuhan itu tidak hanya berdiri di surga atau duduk di tahta di surga, namun juga ada di dalam hati kita, sehingga orang yang ketemu dengan kita bisa percaya, oh Tuhan ternyata hidup di dunia ini juga bersama dengan kita. Dengan seperti itu, kita semakin optimistik dalam kita melangkah mewujudkan kebaikan-kebaikan Tuhan di tengah masyarakat. Selamat merenungkan.